tulisan Yahudi. Pendekaku Yakub Sulisti. Aku ingin memakai kerudung yang ada tulisan Yahudi. Ku sembah tulisan Yahudi. udah pada gila emang ya. Tuhanku tidak punya orang tua, orang tuanya jadi anak, anaknya jadi orang tua. Tuhan berfirman, barang siapa tidak menghormati ayah dan ibunya, dia tidak akan lanjut umurnya. Meninggallah Pastor Ben. Shalom Bu Friska, shalom. Salam. Bu Friska, kita udah buka gereja di Bekasi, udah bertambah-tambah jiwanya terus. Wah, puji Tuhan Bang. Bahkan cabangnya sudah ada di Banten, sama yang dipegang oleh Pak Brahma Kumbara di Banten, dia cabang King of King Banten. Wah, mantap luar biasa. Belum mulai. Ya, Kapan tapi kan dibuka sudah di ada. Makassar Bang? Nah, maksud saya gitulah. Tadinya kan saya mau telepon Ibu, jadi nanti kita buka King of King di Makassar. Ada juga teman-teman kita di situ. Jadi kita harus memulai Ibu, mulai dari beberapa orang, nanti kan bertambah. Jadi nanti ajarannya itu ya ajarannya sesuai dengan nabi-nabi dan rasul-rasul Tuhan, kan seperti itu. Bukannya ajaran Tritunggal atau Yahweh. Begini dong, begini. Kalau ajaran Yahweh bahaya. Saya tidak Gimana Pak Yahweh. Hos? Gini loh Ibu, Ibu perhatikan deh, saya debat-debat saya orangnya cukup Tuhan Yesus, Allah Bapa dan Roh Kudus, itu udah cukup ya. Jadi saya aja kemarin diundang podcast luar biasa sekali ya, hanya 3 jam ya. Ustadz Ipung memberkati kami luar biasa ya, kasih makan segala macam. Jadi artinya benar-benar kita menginjil secara nyata ya. Jadi bukan kita itu ngomongin Tuhan di TikTok ya, kalau nanti ada dia nggak bisa jawab pertanyaan kita diturunin. Jadi kita itu benar-benar membuka jemaat. Nah ini kebetulan saya mau cerita nih. Jadi hari Minggu kemarin saya kesaksian sedikit ya. Saya itu tiba-tiba ngantuk sekali kan. Saya kan mau buka ibadah jam 10 pagi kan. Saya ngantuk, berat banget ngantuknya. Akhirnya saya bilang sama tim, tolong deh ibadah pagi kita jangan ditunda, kita tunda jadi jam 6, jam 5 sore. Saya bilang gitu sama tim kan. Ketika saya tertidur, saya bermimpi ini luar biasa sekali ya. Saya membuka ibadah, itu yang datang sedikit kan. Lalu saya agak lemas kan, Tuhan kenapa yang datang sedikit. Lalu di mimpi itu Tuhan menggerakkan hati saya, kamu bangkit, kamu buka ibadah. Jadi Tuhan suruh saya buka ibadah jam 10. Tuhan bilang begini, lihat, tiba-tiba saya melihat orang-orang Batak itu ribuan orang, itu nyanyi-nyanyi lagu Protestan gitu kan. Dan akhirnya pindah ke gereja yang saya dirikan. Itu saya bernyanyi lagu apa tuh ya? Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Itu saya udah nangis itu. Saya udah nangis, tahu nggak apa yang terjadi? Itu gereja makin lama makin banyak, dan Saifuddin Ibrahim gabung sama King of King. Itu gereja tambah meledak banyaknya. Ya. Jadi Pak Saifuddin Ibrahim kan memang sudah mau kembali ke Indonesia. Dia bilang sama saya, Luga boleh lawan saya, tapi saya tidak boleh lawan Pak Luga. Dia bilang, Pak Luga bantu saya untuk kembali ke Indonesia supaya terjadi damai sejahtera. Nah, sejak saat itu saya tidak pernah calling lagi Pak Saifuddin, walaupun saya lihat dia ada di komalnya Ibu Hana. Tapi besok kalau saya ketemu sama dia, saya akan suruh dia pulang, karena Tuhan mau pakai dia di Indonesia, khususnya di gereja King of King, bukan di gereja lain ya. Jadi karena nanti
Karena nanti kalau dia ke gereja lain, dia hanya dimanfaatkan oleh apa ya? Oleh orang-orang pendeta-pendeta hanya untuk cari uang. Oh, ini murtadin. Karena Panji Gumilang sendiri pun sudah hampir percaya terima Yesus, itu pesantren Al Zaitun itu. Jadi saya akan suruh Pak Saifuddin pulang, takut pertanggungjawabkan saja apa yang dia dituduhkan kepada dia ataupun apa yang dia apakan, pertanggungjawabkan saja, pasti Tuhan membantu menolong ya. Jadi ini adalah penglihatan bahwa di mana King of King ini gerejanya, Tuhan memberkati gereja ini makin besar makin besar. Makanya saya pun tambah semangat mendirikan gereja ini ya. Dan memang sudah ada terus setiap hari bertambah jemaat. Barusan saya cetak spanduk gereja King of King ya. Barusan saya cetak itu gambar Tuhan Yesus yang warna merah itu, kira-kira seperti itu logonya ya. Jadi teman-teman, doakan, saya akan panggil cepat Pak Saifuddin Ibrahim pulang ke Indonesia, dan gereja-gereja lain ini akan memanfaatkan dia untuk khotbah-khotbah, tapi tidak mau isi hati Tuhan, hanya untuk hiburan ya. Banyak pendeta ini membuat hanya gerejanya hanya hiburan, jadi hanya lucu-lucu, bukan menyentuh apa isi hatinya Tuhan. Dan Pak Saifuddin Ibrahim udah bilang sama saya, Luga boleh marahin saya, tapi saya nggak bisa lawan Bang Luga, dia bilang gitu. Berikan dulu kemuliaan buat Tuhan, itu yang akan kita lakukan. Nah, jadi Ibu Friska ya, carilah, Ibu harus percaya dengan gereja yang ada nabi, yang ada penglihatan, yang percaya penglihatan, yang percaya nabi. Ya, banyak sekali pengajaran seperti Yahweh itu tidak ada penglihatannya, tidak ada bahasa rohnya. Nah, itu tandanya ya. Ya, jadi itu tandanya. Jadi kita jangan mau digoncang-ganjingkan oleh pengajaran kiri kanan. Nah, Tuhan sudah bernubuat tentang gereja King of King, makanya saya pun siap. Kalau gereja aja sudah bisa kita bikin, apalagi cuma yayasan kan, tinggal tanda tangan juga selesai ya. Dan makanya saya sekarang, kalau dulu kan waktu saya belum bikin gereja, saya masih pusing. Bagaimana bikin yayasan begini-begini. Tapi setelah ada gereja, sudah sangat mudah. Jadi dalam waktu dekat juga akte notaris yayasan kita sudah kita bisa selesaikan secepatnya. Dan kita mulai membangun. Ya, saya kebetulan dibantu oleh seorang bapak yang punya rumah, itu sekitar 15 rumah. Dan setiap tanahnya bisa dibikin buat gereja. Pakai tanah saya, dibilang begitu. Nah, jadi Pak Brahma Kumbara juga sudah, saya dengar dia sudah dapat tanah di daerah Banten sana dan tinggal siap membangun saja. Kita bangun gereja besar. Kalau Tuhan izinkan minimal itu 20.000 seat, 10.000 sampai 20.000 seat jumlah tempat duduknya. Karena Tuhan bilang sama saya, perintahkan kepada pendeta-pendeta untuk membangun gereja minimal 10.000 sampai 20.000 minimal itu. Jadi kita harus bikin gereja besar. Nah, kalau boleh nanti di Makassar kita akan buat gereja. Ibu coba cari lahan yang bisa nampung sekitar 20.000 seat. Kita bangun King of King Hall di Makassar, gereja King of King di Makassar, gitu kira-kira. Bu Friska. Bu Gia gabung dengan gereja kami ya Bu, gabung. Nanti kita pertemuan kopdar. Ya. Siap. Ngapain lagi, udah tinggal buka gereja aja. Masalah legalitas kita nggak usah terlalu pusing karena ini udah akhir zaman. Kita yang penting bangun aja dulu ministry atau gereja. Yang penting banyak orang kumpul, nanti itu Tuhan akan bikin mujizat. Kalau memang tidak, nanti kita bikin sinode kan minimal kan 10.000 jemaat. Nanti kita bikin sinode sendiri aja, nggak usah gabung sinode GBI lah apalah, karena banyak mereka udah terkontaminasi dengan New World Order. Mereka sudah terikat dengan apa tuh, Gereja pemaksa. Pelacur. Nah, ini Gereja Sundal Wahyu 18. betul. Ini Ibu Friska ini nabi juga nih. Iya. Ada apa Bang Luga tidak dimusuhi karena nanti dianggap sesat oleh pendeta lain? Kami aja udah dapat penglihatan pendeta-pendeta ini udah mau diganti sama Tuhan, udah mau dibuang, bahkan mau dicampakkan ke neraka. Jadi nggak usah pendeta lain. Kita nggak butuh pendeta di sisi lain, kita butuh Tuhan ya. Saya juga udah kenal-kenal semua pendeta itu kok. Saya bukan orang baru, saya kenal pendeta-pendeta GBI semuanya dari Alfred Ejat.
Jadi nggak usah bawa nama pendeta di sini, udah terlalu kenal saya siapa mereka ya. Jadi saya tahu siapa mereka. Jadi setelah saya tahu siapa mereka, jadi kita bikin sinode sendiri. Kita nggak perlu tergantung sama gereja lain, karena ini adalah gereja akhir zaman yang memang akan dipakai Tuhan untuk memenangkan bangsa-bangsa. Bu Friska ini salah satu nanti gembala sidang di Makassar siap untuk membangun hall gedung minimal 10.000 Bu, 10.000 seat. Amin. Ya, karena Tuhan ngomong sama saya gitu, perintahkan kepada pendeta-pendeta supaya membangun gereja minimal 10.000 karena nanti banyak sekali orang-orang Muslim datang bergabung dengan kita. Jadi kita harus siapkan kapasitas. Ya, nanti saya akan keliling ya ke Makassar, ke Papua, nanti aku keliling, kita bikin KKR besar supaya itu surat perizinan gampang Bang, tinggal fotokopi punya gereja lain dan diganti nama saya. Iya betul, surat izin mah nggak perlu kan, karena ini udah pelayanan para rasul ya kan. Gereja, pemerintah yang harus minta izin sama kita, bukan kita yang minta izin sama pemerintah gitu. Jadi di dalam penglihatan saya itu pendeta Saifuddin Ibrahim gabung dengan kami. Jadi ya memang pendeta Saifuddin kan mungkin menyakiti hati umat Islam. Nanti saya akan suruh minta maaf, berdamai dengan teman-teman Muslim supaya jangan kasar lagi ya. Baru kita sama-sama bergandengan tangan. Ya gitu. Bang Luga. Iya. Saya percaya sekali tuh mimpinya Bang Luga, karena memang begitu. Kapan kita ngantuk sekali disuruh mau tidur, pasti itu ada sesuatu, penglihatan kah atau mimpi. Gini Ibu, Ya. ini kan saya kan mau buka ibadah jam 10 kan. Iya. Mau buka ibadah jam 10, saya mau sapu, saya mau bersih-bersihin ruang ibadah kan. Saya udah rapiin semuanya. Tiba-tiba saya ngantuk luar biasa. Iya. Kok saya ngantuk? Tadi saya bersih-bersihin nggak ngantuk, saya mandi nggak ngantuk. Wah, ngantuk luar biasa. Ini saya WA teman tim saya, tolong dong, hari ini saya nggak jadi buka ibadah karena ngantuknya luar biasa. Saya bilang, saya WA si Ren teman saya. Akhirnya dia juga ya udah, dia diam aja, dia mungkin tiduran kan. Nah, lalu saya tertidur. Di saat saya tertidur, saya mimpi saya buat ibadah raya ya, bukan ibadah persekutuan, ibadah raya itu yang datang sedikit. Lalu gereja-gereja besar itu banyak sekali jemaatnya, kok gereja kami kecil Tuhan, saya bilang gitu kan. Lalu nggak tahu tiba-tiba ada badai berubah. Tiba-tiba gereja yang saya dirikan itu tambah banyak sampai saya nangis. Penuh dengan Roh Kudus, Tuhan, firman-Mu Tuhan. Lalu saya lihat pendeta Saifuddin Ibrahim itu gabung dengan King of Kings, saya lihat gabung. Setelah dia gabung makin besar lagi gereja itu. Wah, karena Pak Saifuddin Ibrahim ini kan mantan guru besar Al Zaitun ya, jadi dia juga dipakai Tuhan. Jadi ketika dia bergabung dengan King of King, makin besar lagi gerejanya, makin besar. Akhirnya saya sukacita. Pas saya bangun, saya langsung minta maaf sama Tuhan. Saya sudah berani menutup gereja. Saya sudah berani menutup gereja cuma gara-gara ngantuk. Jam 10 saya minta maaf, langsung saya telepon teman-teman, kalian datang semua, datang ya kan. Akhirnya mereka datang, akhirnya kami makan-makan, habis ibadah makan-makan penuh dengan sukacita. Besoknya saya diundang lagi sama Ustadz Ipung. Saya di Ustadz Ipung, kami dikasih 1,6 juta hanya untuk honor podcast. Jadi luar biasa sekali ya, orang Muslim kami dikasih ya. Nah, itu ada Bang Efraim tuh kemarin, Bang Efraim sama Bu Ren. Jadi luar biasa lah bahwa memang gereja ini sampai Tuhan bicara, bangun, buka ibadah sekarang. Akhirnya saya buka, itu luar biasa sukacitanya. Nah, makanya yang teman-teman yang lain, mari kita buka ibadah gereja King of King supaya karena Tuhan berkenan dengan gereja ini. Jadi begitu. Jadi kita membuka gereja itu memang, saya juga kan tadi kan saya pikir hanya debat aja lah Tuhan, ada debat Injil gitu. Ternyata Tuhan maunya kita buka gereja. Jadi kita harus membuka gereja di kota-kota di Indonesia, di Makassar nanti Bu Friska yang gembalanya, dan di mana-mana nanti bisa kita KKR di kota-kota buka gereja-gereja baru, bahkan di bangsa-bangsa, di Thailand, di Kamboja sampai ke Timur Tengah kita buka gereja, di India. Seperti itu. Haleluya. Selamat malam Nabi. Selamat malam. Nabi. Iya.
Malam. Iya, malam-malam. Ngobrol apa ini? Iya. Jadi apa? Kami dapat penglihatan dari Tuhan. Tuhan menyuruh kami buka ibadah raya loh, bukan ibadah. Dan begini, Tuhan menyatakan kepada saya, nanti ibadah King of King ini akan sampai di Stadion Gelora Bung Karno. Jadi di Stadion Gelora Bung Karno ini bukan KKR, bukan kebaktian kebawani, tapi ibadah raya Minggu. Jadi siap menampung jiwa itu jutaan orang. Jadi makanya kita mulai dari kecil dan setiap hari bertambah-tambah terus. Puji Tuhan, kami rekrut terus jiwa-jiwa baru, baik dari kalangan Muslim maupun dari kalangan Kristen juga. Kami suruh bergabung gitu. Ya Ruga. Ya. Nubuatan lu, penglihatan lu yang lu bilang dari sejak kapan nggak terjadi? Ya ini kami kan sudah mulai buka gereja, berarti kan sudah mulai bertambah-tambah, berarti ini udah digenapi. Nah, nih. kan biasanya nubuatan langsung terjadi tuh. Oh enggak dong, nubuatan itu bisa Daud aja dinubuatkan itu baru 13 tahun kemudian dia baru jadi raja kan. Kalau Jadi kamu, ada yang lama, ada ya tapi nggak jadi sama. kamu mau nunggu berapa tahun? Itu Pak Ibu G kemarin mau menyupport Apa tuh? Ibu G G. bahwa mau menyupport. Mau support apa? Kita masih butuh kursi nih yang banyak nih, kursi, keyboard, alat musik bagi Bapak Ibu yang ingin menyumbangkan alat musik, kursi-kursi atau AC bolehlah disumbang ke kami supaya gereja ini bisa apa? Kemarin Bu G bilang apa? Bu G bilang apa? Ya nanti di DM aja nomornya. Oke. Iya. Rapat. Boleh. Oke, saya sudah ajuin. Ya oke, mantap. Jadi Bu Friska, pokoknya Bu Friska bangunlah gereja di Makassar, King of King, bangunlah di sana. Nanti kami tim bisa KKR di Makassar, kumpulkan semua jemaat-jemaat ibu yang dulu, kumpulkan gabung di gereja King of King, mulailah buka ibadah. Ibadah ministry aja, nggak usah harus pakai surat izin dulu. Nanti surat izin pelan-pelan bisa kita urus kan. Pertama yayasan dulu, baru nanti sinode. Kita kumpulkan jemaat dulu sampai 10.000, nanti kita buka sinode sendiri aja. Makas Siap bang. ngatur di Jumat aja udah kayak. Iya. Udah kita aja. Nanti juga saya pulang pergi Jakarta Medan karena tanah saya yang 3,5 hektar yang udah saya hibahkan itu juga saya mau bikin gereja itu. Bahkan saya perluas, nanti bisa sampai 20.000 seat bahkan lebih. Jadi semua tanah-tanah yang kami pernah ada link, kami akan bangunkan gereja sebesar-besarnya. Seperti itu. Jadi orang-orang Muslim yang mau bergabung silahkan gabunglah bersama dengan kerajaan Tuhan. Pakai foto saja nggak apa-apa, ijazah fotokopi saja dianggap asli. Gini bang, kita nggak butuh legalisir dari manusia lagi bang, Info Mata Lensa. Kita ini udah rasul, pemerintah raja-raja yang minta legalisir sama kita, bukannya kebalik, saya minta legalisir sama raja-raja. Orang raja-raja kita mau jadiin jemaat kok. Gibran aja mau kita ajak gabung King of King sama Pak Jokowi, sama Pak Prabowo. Nah kalau presiden aja udah kita jadikan jemaat, mau ngapain lagi? Yang ada mereka yang kita baptis mereka ya kan. Ya, Saya udah bilang sama teman saya. Itu Ibu G sudah tapping, itu sudah respon Bang Luga. Oke. Nanti di DM aja nomornya. Kemarin sudah saya ajuin. Nanti Bu G nanti kita pertemuan ikut ya. Bu G pertemuan ikut nanti di daerah Bekasi, Banten, nanti kita pertemuan, kita kumpulkan semua teman-teman kita supaya kita mendukung gereja ini biar lebih besar lagi terus untuk kehormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Berapa kumbara Bu? Kemarin Berapa aku kumbara? sudah ngomong sama Bu G. Berapa? Bang Luga mendirikan gereja sudah ngontrak tapi belum ada kursinya. Ya. Bang Brahma Kumbara, Bu Friska ini juga sering bantu saya ini, jangan lupa ini, dia sering support saya dana ini, dia transfer uang. Luar biasa Bu Friska ya. Tuhan akan memberkati Bu Friska berlimpah-limpah. Amin. Bu ya,
Dia untuk saat ini gembala sidang di King of King di Makassar ini, Bu Friska ini. Ini luar biasa nih Bu Friska ini. Nanti dia juga pembicara KKR kita nanti. Amin. Haleluya. Jadi Bang Luga, Ibu Friska ini anti Yahweh kayak saya. Kenal juga. Oh ini saya sudah kenal lama nih Bu Friska ini, teman kita, tim kita ini di King of King. Iya. Nah nanti info mata lensa ya, info mata lensa. Nanti saya sudah siapkan anggaran per bulan untuk membantu info mata lensa untuk operasional media King of King ya. Jangan khawatir Bang Info, ada berkat Tuhan dari King of King. Adalah bangsa-bangsa buat beli kacang sama kopi Bang. Pertama kacang dulu Bang, nanti baru daging sapi ya kan. Luar biasa lah. Minimal beli pulsa, betul. Ini jangan salah nih, Bang Info Mata Lensa ini juga udah beberapa kali transfer saya duit ini. Luar biasa, padahal dia muslim. Saya mah dana dari muslim, dana dari Kristen saya terima, ya kan? Asal jangan dana dari alien aja. Kalau dana dari saksi Yehova, Mak, terima nggak, Bang Luga? Kalau dia mau, Ya terimalah. kalau dia mau, ini ada dana dari saksi Yehova, tapi King of the King harus ikut saksi Yehova. Gimana mau? oh nggak boleh. Tapi kalau dia mau kasih dana, dia menghormati kita, ya kita terima. Tapi kalau dia suruh kita jadi saksi Yehova, jangan, kebalik. Kita harus bawa dia. Iyalah. Saya dengan orang muslim itu, kami kadang-kadang ya support juga. Kemarin aja saya dikasih Ustadz Ipung kami bertiga 1,6 juta kemarin. Iya kan? Saya cetak spanduk, saya beli peralatan gereja ya kan. Jadi wajar itu, kita kan walaupun beda iman berteman ya kan. Kalau nanti masalah kepercayaan itu nanti urusan pribadi masing-masing, berseru kepada Tuhan Yesus kan gitu. Karena yang jadi masalah adalah nanti ketika Tuhan Yesus datang ke bumi ya kan, apalah yang harus kita bilang ya kan? Nggak mungkin kita meneriakkan dia nabi, ya kan? Kalau kita bilang dia nabi, pecahkanlah, emosilah Yesus kan, bakarlah nanti. Jadi kita harus bertobat. Sebenarnya begini, sebenarnya tidak semua orang Kristen itu menolak saya. Jangan salah, tidak semuanya. Kadang-kadang saya dipremingkan semua itu jumlah orang Kristen di Indonesia itu hampir 30 juta loh. Masa 30 juta aja nolak gua? Enggak dong. Yang nolak saya itu cuma pasukannya Bom Bom dan Sopiatul, karena mereka tidak percaya surga. Dan mereka, kenapa mereka tidak percaya sama saya? Karena saya kan sering dibawa Tuhan, ketemu Yesus. Ada yang dibawa ke surga, ada yang penglihatan. Mereka benci penglihatan, mereka benci tentang surga. Kenapa mereka benci tentang surga? Karena mereka nggak akan masuk surga. Itu alasan utamanya. Oke, salam. Bang Luga, gimana kabar Bang? Ada yang mau disampaikan? Silakan. Shalom. Tadi pagi nonton debat live gua nggak? Tadi di roomnya sama Uniripa jam 11. Ada yang nonton nggak? Tidak. Enggak. Oh, nggak nonton ya. Jadi luar biasa sekali. Uniripa dan seluruh pasukannya sudah mendeklarasikan bahwa mulai hari ini kami tidak sanggup lagi melawan Bang Luga berdebat. Kami nyatakan kalah dan saya juga percaya Zakir Naik sekalipun tidak bisa melawan Bang Luga. Itu sudah resmi ya. Itu ada nanti videonya, itu yang ditonton 1000 orang. Jadi saya kasih clue, saya bilang begini. Tapi ada yang belum sanggup melawan Juma dan kawan-kawan, walaupun itu masanya 2000 sampai 7000 tahun pun nggak bisa mengalahkan.
yaitu Edis, RK, dan kawan-kawan. Itu masih membutuhkan waktu 7.000 tahun untuk mengalahkan Jumat, dan itu pun belum tentu menang, saya bilang. Nah, jadi Uniripa dan kawan-kawannya, termasuk dia bilang, bahkan Dr. Zakir Naik sekalipun tidak akan bisa melawan Bang Luga, karena apa? Karena Bang Luga ngomong sesuai dalil Alkitab. Baru kali ini saya mendengarkan orang ada yang ngomong sesuai dalil Alkitab, yaitu bahwa Roh Kudus adalah ibunya Yesus, dan Roh Kudus itu adalah perempuan, Kejadian 1 ayat 27-26. Dan itu masuk akal, dan itu nggak bisa kami bantah. Dan teman-temannya juga mengiyakan. Jadi resmilah mulai hari ini Luga Tambunan tidak bisa lagi dikalahkan oleh Islam di seluruh dunia. Dan bahkan Uniripa mengatakan, Ya. sebentar, Tinggal bayar perpuluhannya, Bang. sebentar. Perpuluhannya belum. Iya, makanya dengerin. Bahkan bisa-bisa seluruh orang Islam ini masuk Kristen gara-gara Bang Luga. Dia bilang begitu. Jadi begini. Nah, daripada lo akan capek-capek melawan, tapi kalau lo melawan Bang Juma, Uniripa dengan cara-cara gaya-gayanya Edis, itu sampai 7.000 tahun pun belum bisa dikalahkan itu. Itu betul Bang Luga kata Uniripa. 7.000 tahun lagi pun belum bisa dikalahkan. Jadi makanya gue bilang, lo nggak usah capek-capek ya. Tuhan itu sudah memberikan pertolongan, tinggal lo menerima pertolongan itu. Sama seperti Yesus mati di kayu salib, kita tinggal menerimanya. Jangan kita ikut-ikutan pengen kayak Yesus mau disalib juga. Cukuplah Yesus yang disalib ya. Saya tidak, kan Yesus itu udah disalib, nggak perlu kita maka arai leba sedang dicabuk-cambuk untuk disalibkan kedua kali untuk menebus dosa-dosanya, nggak perlu, cukuplah Yesus. Nah, demikian juga perdebatan itu Tuhan sudah memenangkan melalui hamba-hambanya. Jadi tugas kita yang lain-lain ini tinggal menjarah, menerima setoran. Amin. Ya, betul siap. Ya, dari umat Islam untuk setoran bawa persembahan ke kakinya para rasul ya dan nabi-nabi ya. Betul, itu yang sebentar dulu Bang. Amin. Ciku-ciku. Harus Apa membawa yang saya- persembahan kepada Apa yang- kaki rasul dan nabi-nabi. Begini, apa yang saya omongin ini bukan omongan saya, ini omongan salah satu andalan apologet Muslim, yaitu Uniripa. Uniripa juga sudah membawa nama Juma dan Zakir Naik. Juma sekalipun tidak bisa melawan Bang Luga, bahkan Zakir Naik sekalipun. Saya ini tua yang sedang menjalankan skripsi, kami sudah membuat penelitian. Bang Luga ini beda dari Kristen yang lainnya. Lalu mereka minta, bisa nggak Bang Luga minta konfirmasi supaya Bang Luga diterima? Saya minta konfirmasi sama siapa? Sama RK, sama Edis. Mereka itu saya anggap tai, saya bilang. Jadi saya jangan minta. Jangan kena pelanggaran lagi, Bang. Kemarin kena pelanggaran. Jangan begitu. Ya, jadi bukan. Saya mengatakan seperti itu adalah karena kebenaran. Masa saya disuruh minta konfirmasi sama orang yang di bawah telapak kaki saya? Harusnya saya minta izin kepada yang di atas saya, yaitu Allah Bapa di surga dan Tuhan Yesus. Masa saya disuruh minta konfirmasi sama manusia Dajjal? Nah, itu yang Bang Juma aja udah mau bangun gereja ya buat Bang Luga kan, Bang? Bang Juma aja udah mau bangun gereja. Iya, buat Bang Terus dan RK masih membutuhkan waktu 7.000 tahun. Masih 7.000 tahun lagi berdebat, itu pun masih belum tentu menang. Ya, Nah, cukup. jadi kalian masih akan diperbudak sekali, Bung. Ya, silakan. Jadi kan begini, ini ada permasalahan baru. Wanes ini mempertuhankan tulisan Ibrani. Kenapa saya katakan demikian? Jadi mereka saat ini ribut-ribut hanya karena tulisan. Ya. Dan terus Jadi begini. korbannya Mikana itu sekarang jadi orang Ibrani, bahasanya pun pakai bahasa Ibrani. Jadi kata Mikana, Jadi orang begini. Kristen tidak sah kalau enggak berbahasa Ibrani. Begini Bang ya. Kita ini jangan gini. Bang Brahma gini ya, kasih saya bicara gini. Kita ini jangan meributkan hanya yang jumlahnya segelintir. Ini cuma kelompok manusia yang hanya 2-3 orang, 4-5 orang. Nah, sementara Muslim itu jumlahnya 1,8 miliar ya. Jadi lebih baik kita ngurusin yang 1,8 miliar ini. Kalau kata kasarnya ini duitnya gede. Nah, daripada lo ngurusin Mikana, si Uniripa juga udah bilang ada lagi orang gila yaitu Oneness. Tiba-tiba Bogono begini Bogono.
harusnya mereka ini harusnya merapat dengan Bang Luga dan kawan-kawan supaya kami pun sudah nggak bisa melawan. Otomatis kan kalau merapat sama kita kan mereka pun nggak bisa melawan. Satu-satunya cara ya hanya terjadi setoran perpuluhan dan bulanan. Nah kita para nabi tinggal sebentar, sedikit lagi. Kita para nabi tinggal kita nginap di hotel Aston, Hilton, Ritz-Carlton, Kempinski. Kita tidur di hotel. Ya, dipijit-pijit, istirahat. Daripada Jadi ngurusin begini, Wanes kayak Bang Mikana. Ini kalau ranahnya setoran, ini kayak supir angkot. Tapi nanti begini Bang, kalau kita kebanyakan Jangan main setoran lah, nanti kayak supir angkot. Ya udah perpuluhan lah. Sama saja itu tergantung. perpuluhan, setoran itu sama saja. Supir angkot. Jadi kayak supir angkot, setelah sudah naik ditarik, ayo setoran bayar begitu. Ya, jadi bagusnya gimana? Ya mudah. tapi jangan sampai itu Bang. Nanti Ulurifa dan kawan-kawan itu mungkin dia sekarang kalah, tapi mungkin dia mau bertapa dulu barang 2 tahun, nanti dia malah dendam, begitu enggak? Tidak. Dia tidak. sudah Saya pikir dia sebentar. Dia sudah mempertimbangkan ini selama 5 tahun dan dia sudah resmi mengambil keputusan daripada bonyok. Ya memang karena kan dia melihat saya juga tiap hari ngebonyokin orang. Nah akhirnya dia punya kesimpulan memang ini orang yang diurapi memang nggak bisa dilawan. Tapi kalau Edis itu masih membutuhkan 7.000 tahun lagi untuk bisa mengalahkan Juma. Itu pun masih belum tentu pasti mengalahkannya. 7.000 tahun lagi. Kalau saya udah menang, udah mengibarkan panji-panji. Nah, semua para petinggi-petinggi muslim sudah menyerah dan udah angkat bendera putih. Artinya kita udah menang. Nah, kalau kalian masih ingin kalah, gabunglah di barisan Edis karena mereka masih butuh 7.000 tahun lagi mengalahkan Juma. Siapkanlah dana, juallah hartamu beserta sempak dan kolormu untuk mendanai Juma. Bila perlu kau jual ginjal. Jadi begini Bang Luga, ya dalam hal memberi, begini kalau saya pikir jangan perpuluhan, karena perpuluhan itu remeh-temeh. Masa pemberian hanya 1/10? Coba kalau Brahma itu gajiannya cuma 1.500.000, berarti memberinya cuma 150. Tapi kalau tidak dibatasi, silakan kalau Anda mau bagi berkat tanpa ada perpuluhan, silakan seikhlasnya. Artinya kita memang benar-benar tergugah. Kalau seandainya Brahma ini tergugah, tergerakkan hatinya, digerakkan sama Tuhan dalam hal memberi itu unlimited, tanpa batas. Jadi hal memberi itu kita jangan dibatasi seperti Saya itu, jawab terlalu ya. hitung-hitungan. Begini. Harusnya Bang Luga ini kan sudah mati lah ya. Oke, saya jawab ya. Harusnya Bang Brahma ini punya fatwa baru, kalau bisa 50%. Dengan 20% terlalu kecil itu. Aduh, Karena kalau 50% melebihi rentenir. Begini. supaya cepat bangun gerejanya. Harusnya bikin fatwa baru, kan sudah nabi. Sebentar gini ya. Harusnya bikin fatwa Bang Luga. Begini. Tidak semua orang bisa punya hati memberi, ya. Ada juga orangnya yang makanya untuk menghancurkan manusia pelit ditargetin. Terus bagi orang yang merasa saya bisa ngasih banyak nih, makanya ada 2 jenis